Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas tema 3 di kelas 5, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Mari kalian siswa kelas 5 kita buka sama-sama buku tema 3. Nah, ini adalah buku tema 3 di kelas 5, makanan sehat. Kita langsung saja menuju ke halaman 89. Ya, di halaman 89 ini ada pembelajaran 2 untuk subtema 3. Di sini ada bacaan yang harus kalian baca, dan dengan membaca bacaan ini maka akan ada informasi-informasi penting yang kamu dapat. Apa saja informasi penting itu? Sesuai dengan judulnya, ini adalah mengenai buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut beberapa manfaat buah-buahan. Berarti di sini berikutnya adalah akan dijelaskan beberapa manfaat buah-buahan. Apa saja? Nah, ini. Buah-buahan adalah sumber vitamin. Silahkan kalian cari berbagai informasi lainnya. Buah apa saja dan mengandung vitamin apa saja. Kemudian buah juga merupakan sumber gizi, juga sumber air. Ya. Nah, kebutuhan gizi yang ada dalam buah ini bisa dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian juga buah merupakan sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Kemudian dapat mencegah penyakit tertentu. Ya, jadi buah-buahan juga bisa ketika kita konsumsi maka akan mencegah penyakit tertentu, menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan penyakit lainnya. Ternyata buah juga bisa dijadikan sebagai obat luar tubuh. Nah, silakan kamu cari informasi ya. Ada obat luar seperti untuk jerawat, bisul, dan lain sebagainya. Itu bisa pakai buah. Berikutnya di sini ada teks bacaan ya. Kalian diharapkan di sini bisa bermain peran. Nah, dalam bermain peran ini pertama tentunya kamu harus baca dulu. Nanti setelah kamu baca, syukur-syukur kamu bisa kuasai teksnya sehingga nanti ketika bermain peran nggak perlu pegang teks, ya, nggak perlu pegang buku, nggak perlu sama persis juga percakapannya, ya. Jadi boleh beda-beda sedikit tapi maksudnya sama. Nanti di sini ada yang berperan sebagai siswa 1, berperan sebagai siswa 2, dan juga berperan sebagai siswa 3. Berarti ini dimainkan oleh 3 anak. Kalau kamu di rumah ingin mencoba, boleh dengan kakak, dengan adik, ya. Boleh juga kalau misalnya ada saudara lain di situ, atau bermain bersama orang tua,
ya bermain peran bersama orang tua. Jadi tidak harus siswa di situ ya, yang penting tokohnya ada 3 orang. Nah, silahkan ya dicoba karena ini akan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Berikutnya ada tugas sebutkan keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah iklan layanan masyarakat di atas. Berarti ini adalah naskah iklan layanan masyarakat. Dan ini ternyata membahas mengenai keunggulan buah lokal ya. Jadi iklan layanan masyarakat memang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa lebih baik kehidupannya. Salah satunya adalah ternyata di sini iklan ini bertujuan untuk menyampaikan keunggulan buah lokal sehingga kita diharapkan kemudian lebih semangat, lebih memilih buah lokal. Oke? Kita lihat apa saja di sini yang menjadi keunggulan dari buah lokal. Nah, kita analisis di sini. Siswa 1 membawa sesuatu, kemudian siswa 2 menanyakan itu buah apa. Dijawab itu buah naga impor ya. Itu ternyata buah naga impor. Kalau buah lokal warnanya putih. Nah, jadi ini beda warna. Warnanya kemerahan. Lalu siswa yang ketiga, oh buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga, akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya sama, harganya juga jauh lebih murah. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari buah lokal. Tadi kita diminta sebutkan keunggulan buah lokal. Ini yang pertama. Ya, jadi buah lokal itu manfaat dan rasanya sama, harganya lebih murah. Nah, itu yang pertama. Ya, warna berbeda nggak masalah, kan warna tidak mempengaruhi manfaat. Nah, itu satu. Kemudian apalagi yang lain? Nah, di sini dikatakan ya, siswa yang kedua menyampaikan bahwa buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Jadi buah lokal itu lebih segar. Kenapa? Karena lebih pendek. Misalnya kamu makan buah apel Malang. Apel Malang kan dari Jawa Timur ke sini cuman berapa jam nyampe. Dibandingkan misalnya kamu apel apa gitu yang dari impor, yang dari luar negeri, yang jauh. Pakai kapal ke sini, entah 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, seminggu yang lalu dipetiknya. Nah, akhirnya buah impor itu ya akan membutuhkan banyak pengawet. Jangan sampai dipetik misalnya di daerah mana gitu yang jauh dari sini, di luar negeri, dipetiknya udah berapa hari yang lalu, nanti dibawa ke Indonesia, sampai di Indonesia busuk, nggak laku. Nah, itulah keunggulan buah lokal. Buah lokal tanpa pengawet lebih segar, karena jalur distribusinya lebih pendek. Ya, nah itu. Berarti, apalagi hal lainnya? Hal lainnya adalah buah lokal berarti juga akan menjadi lebih aman, ya. Jadi ini produksi petani lokal akan lebih aman untuk dikonsumsi. Iya, bayangkan kalau misalnya buahnya udah dikasih pengawet, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita makan buah udah langsung aja, paling dicuci luarnya dikit. Kan nggak mungkin sampai dicuci dalam-dalamnya. Ya, beli apel misalnya, apel impor, paling dicuci luarnya, kemudian dimakan. Nah, siapa tahu pengawetnya udah meresap sampai ke dalam-dalam, dan pengawet itu akan masuk ke dalam
tubuh kita. Jadi nggak aman, ya. Lebih aman kalau kita mengonsumsi buah lokal. Lalu ada hal yang lebih penting lagi nih, ya. Kalau kita memakan buah lokal berarti kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Ya, kita beli pisang. Pisangnya adalah pisang petani lokal, ditanamnya misalnya di Bandung, di Jawa Barat. Yang sejahtera petani lokal kita daripada beli pisang impor yang sejahtera, yang laku kan dagangannya petani luar negeri, ya. Ayo kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan kita turut memajukan Indonesia dengan mengonsumsi buah lokal. Oke ya, jadi manfaatnya sungguh luar biasa. Silahkan kamu tulis di sini, inilah keunggulan tadi buah lokal. Manfaat dan rasanya sama, harganya lebih murah. Kemudian lebih segar, tanpa pengawet, karena jalur distribusinya lebih pendek. Kemudian lebih aman untuk dikonsumsi dan turut membantu memberdayakan petani lokal. Oke, tugas berikutnya lagi di sini bagi kalian adalah menyimak percakapan antara Beni dan Edo. Jadi di sini ada Beni dan Edo. Ya, ternyata mereka membahas buah pisang, ya, yang termasuk buah lokal dan banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaat dari buah pisang bagi pencernaan? Di sini disampaikan, pisang dapat mencegah MAH, penyakit MAH. Jadi siapa yang suka MAH tuh, ya boleh sekarang lebih rajin mengonsumsi pisang. Biasanya makan pisang dulu sebelum makan yang berat itu, ya makan siang. Jangan makan dulu, baru pisangnya terakhir. Enggak, makan pisangnya dulu. Jadi ini juga bisa untuk mencegah luka akibat gangguan pencernaan, ya. Jadi teksturnya lebih lembut gitu loh. Makanya kemudian nanti dia bisa menempel pada bagian dalam perut dan juga bisa menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Kemudian daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. No, pisang bisa menjadi lapisan anti radang. Jadi bagi yang punya masalah peradangan lambung dan usus, ayo kita makan pisang. Terus pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan ke dalam segelas susu itu dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Nah, pisangnya direndam dulu sama susu ya atau air, itu bisa sebagai obat penyakit usus. Oke? Nah, ini juga pisang dapat menetralkan keasaman lambung sehingga lambung kita menjadi lebih sehat. Oke, itu tadi manfaat pisang. Di sini ada permainan. Permainan ini di bawah bimbingan guru di kelas biasanya, tapi sebagai patokan aja, dalam permainan ini sebenarnya diharapkan nanti kamu bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan. Ya, jadi kamu lebih tahu apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan berarti hal-hal yang bisa mengganggu sistem pencernaan kita. Ya, misalnya diare, ya, kemudian MAH, sembelit, ya, dan lain sebagainya. Kemudian penyebabnya, penyebab diare apa? Ya, penyebab MAH apa? Sembelit apa misalnya? Ya, diare bisa karena
bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, sehingga kemudian menyebabkan jalur dari proses pencernaan kita itu menjadi lebih cepat. Belum sempat diserap airnya sudah harus segera dikeluarkan, sehingga kemudian seperti ya encer, buang air besarnya. Ya, kemudian gejala-gejalanya, nah itu tadi buang air besarnya, encer misalnya itu. Kalau sembelit lain lagi, kalau sembelit itu susah buang air besar. Jadi kebalikan dari diare tadi, air yang seharusnya sedang-sedang saja untuk diserap, maka diserap lebih banyak oleh usus besar, sehingga kemudian kotorannya menjadi keras dan susah dikeluarkan. Nah, ini silahkan ya, gejalanya kamu pelajari lagi ya, kemudian bagian organ mana saja yang terserang atau terinfeksi, dan bagaimana cara pencegahan dan penyembuhannya. Jadi silahkan, ini sebaiknya kamu catat di buku catatan kamu. Sehingga nanti bisa sekali-kali kamu lihat lagi untuk mengingatkan. Ya. Jadi catat di buku catatan kamu apa saja yang menjadi gangguan sistem pencernaan, penyebabnya, gejalanya, organ yang terserang, dan cara pencegahan atau penyembuhannya. Oke? Berikutnya, di sini kalian akan diajak untuk lebih mengenal produksi Indonesia, yaitu batik. Nah, ya, batik adalah corak khas Indonesia. Ada batik yang sangat menonjol di Jawa Tengah seperti batik Pekalongan, batik Solo, ya, batik Semarang. Nah, kemudian juga ada di Yogyakarta, ya. Nah, itu. Sehingga batik kemudian menjadi sangat terkenal. Silahkan kamu baca teks ini dengan baik, ya, pahami. Nah, di batik itu juga memanfaatkan alam, ya, memanfaatkan alam. Baik itu pewarnanya, bahkan warna-warna yang digunakan, ya, kemudian juga gambar-gambarnya. Oke, silahkan kamu cari informasi itu. Nah, tempelkan di sini, ya, pakai ukuran kertas A4, itu ukuran kertas yang fotokopian itu biasa ya, HPS, fotokopian itu biasanya pakai A4. Nah, ada judulnya, kemudian ada gambar, dan informasi apa aja yang kamu dapat. Jadi ini seperti membuat clipping, ya. Seperti membuat clipping. Berikutnya, terakhir, ada yang harus kamu renungkan. Ya, tuliskan 5 hal yang menurut kamu bermanfaat yang kamu lakukan hari ini. Ya, apa saja 5 hal yang bermanfaat yang sudah kamu lakukan hari ini. Kemudian 5 hal juga yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan kamu. Oke? Silakan direnungkan. Kemudian ada kegiatan bersama orang tua. Carilah kembali informasi tentang karya seni daerah yang kamu buat. Seperti tadi batik, ya, ada jenis-jenis batik, gambar-gambar batik. Itu bisa berasal dari daerah-daerah tertentu, ya. Ceritakan pengalaman dan pengetahuan tentang karya seni daerah tersebut. Oke, Bapak kira itu yang bisa Bapak jelaskan pada kalian sebagai pengantar bagi kalian yang belajar di rumah. Semoga video ini bisa sedikit membantu kalian, sehingga apa-apa yang harus kalian kuasai, apa-apa yang harus kalian pelajari, bisa kamu pahami dengan mudah. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.